Sudah di kampus atau masih di rumah? Saya jadwalnya besok, Prof, ke kampus. Oh, besok. Ganti lokir Madu Widi. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, tadi. Saya kaget tadi. Ya, sebentar ya. Ini saya ngomong sama Pak Kusdianto. Bu Sri Banun, teman-teman satu angkatan saya. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Oh, itu satu angkatan, Bro? Iya. Kakaknya Pak Bowo ya. Prabowo, Profesor Prabowo. Bukan, Subowo, teknik mesin yang sudah meninggal juga. Iya, itu Pak dari Bowo grup mesin. itu saya, Bro. Dari grup Ultikimit. Oh iya, saya dari grup K14 tahu kalau sakit gitu ya. Cuma sakitnya apa saya nggak ngerti. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah lah. Oke, amin, Bro. Ya, maaf lainnya ya, ada alumni Tekim kebetulan satu angkatan dengan saya. Hari ini meninggal dunia. Rumahnya di mana, Bro? Rumahnya saya nggak tahu persis. Kalau dulu masih sekolah dulu di Jimerto, dekatnya itu Kota Madia itu, kantor balai kota. Belakangnya balai kota itu. Dulu di situ. Suaminya dokter sebenarnya. Surabaya berarti nggih? Surabaya ya. Kerjanya di itu loh, Pak. Pabrik minyak yang di Gresik itu apa, minyak goreng itu? Wilmar. Dia senior di sana. Oh, belum pensiun, Bro? Oh, kayaknya masih diperpanjang kayaknya. Konsultan gitu ya? Iya. Di Wilmar, dia senior di sana. Ya baik Pak Kus, mungkin saya mulai ya lainnya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi flow measurement ya. Ini. Ya, kenapa ini saya berikan setelah pembahasan mengenai pendekatan makroskopik dari properti massa, panas, dan momentum. Saya ingin bahwa dari fluid statik dulu sudah pernah saya sampaikan, mungkin nanti akan digunakan untuk pengukuran aliran fluida ketika kita mendapatkan atau menggunakan persamaan Bernoulli ya, itu ininya. Ini kebetulan di sana sudah fluid statiknya sudah ya ininya. Dan persamaan Bernoulli kemarin juga sudah kita dapatkan dari pendekatan makroskopik ya, itu ininya. Ya, jadi dalam hal ini nanti pengukuran aliran fluida atau flow measurement itu hanya berdasarkan pada perbedaan tekanan atau variabel head. Lebih banyak di situ, meskipun juga kita tahu bahwa dari fluid statik ada dasar-dasar dari hukum Archimedes yang bisa kita gunakan untuk mengukur aliran fluida ya, itu ininya. Nah, tentunya di sini adalah menjadi penting di dalam proses industri, di mana kita tahu bahwa salah satu parameter yang perlu diukur dan dikontrol itu adalah laju aliran fluida dalam sistem perpipaan. Ya. Itu.
Ya mungkin sederhananya saya ambil begitu saja ininya. Nah, di mana tujuan daripada pengukuran laju aliran fluida di sini adalah untuk mengetahui aliran massa, dalam arti adalah memverifikasi aliran massa yang sudah didesain pada awalnya. Gitu. Sesuai enggak dengan perhitungan desain dulu, ini bisa dilihat dari pengukuran aliran massanya itu. Nah, tentunya di situ kalau kita bisa mengukur, tentunya kita bisa mengendalikan aliran massa dalam arti dikembalikan pada aliran massa sesuai desain pada waktu mendesain neraca massa, ya. Itu kira-kira tujuan daripada pengukuran aliran fluida atau aliran massa itu. Nah, sedangkan beberapa alat untuk mengukur aliran, ada beberapa, dalam hal ini saya mengklasifikasikan yang berdasarkan pada variabel head meter. Itu nanti yang kita diskusikan barangkali ada pitot tube, ada oribase, ada venturi, ada flow nozzle. Yang di sini nanti pengukuran daripada perubahan head itulah yang akan menggunakan prinsip-prinsip fluida statik itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi daripada alat pengukur aliran fluida berdasarkan pada perubahan luas penampang aliran. Di sini saya namakan sebagai area meter. Ya. Ini beberapa alat ukur yang banyak digunakan adalah rotameter. Ada juga turbin meter. Ya. Tapi yang biasa dipakai biasanya di sini adalah yang kita jumpai itu adalah rotameter, baik ini di laboratorium maupun di industri. Kemudian ada klasifikasi alat ukur yang menggunakan prinsip positive displacement. Ya, ini contoh gampangnya saja, sebetulnya adalah meter air itu termasuk klasifikasi dari positive displacement. Kemudian berdasarkan pada akustik, ini ada ultrasonik, ada Doppler method, jadi berdasarkan pada prinsip atau asas Doppler. Kemudian ada yang berdasarkan pada electrically heated, jadi berdasarkan pada transfer panas, ya, jadi perubahan panas yang terjadi karena aliran. Di sini ada beberapa alat yang biasa digunakan adalah hot wire dan hot film, ya, gitu ini. Nah, tentunya aplikasi di sini aplikasinya tidak sama, ya. Dua yang di bawah ini adalah lebih banyak digunakan untuk mengukur fenomena-fenomena yang terjadi pada aliran fluida. Misalnya saja adalah fluktuasi kecepatan, ya, di mana fluktuasi kecepatan ada hubungannya dengan intensitas turbulensi, itu ini ya. Mungkin tidak digunakan dalam aliran pipa, mungkin digunakan pada alat-alat unit operation lain yang di mana
aliran fluida menjadi penting untuk mendapatkan informasinya. Oleh karena itu, di dalam bahasan hari ini, nanti saya lebih fokus pada variabel head meter, ya, dan sedikit barangkali terkait dengan area meter, yaitu rotameter dan turbin meter. Karena yang di variabel head meter di sini nanti kita akan menggunakan persamaan Bernoulli untuk dikembangkan menjadi cara mengukur aliran fluida itu. Ya. Jadi yang untuk variabel head meter di sini, pengukuran laju aliran fluida dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Artinya di sini adalah akan berbasis pada persamaan Bernoulli, bagaimana nanti kita bisa gunakan untuk menentukan suatu aliran fluida, yaitu tentunya beberapa parameter yang ada di dalam persamaan Bernoulli yang kita tahu ada energi kinetik, ada energi energi kinetik, ada energi potensial dan energi tekanan, ya, gitu. Yang mana di dalam persamaan Bernoulli memang kita dapatkan dari persamaan mechanical energy balance yang disimplifikasi dengan asumsi bahwa fluidanya adalah fluida ideal, jadi fluida viscous, fluida invisit yang dianggap viskositasnya sama dengan 0, dan dianggap tidak ada energi mekanikal yang ditambahkan. Itu kira-kira persamaan Bernoulli merupakan simplifikasi dari persamaan mechanical energy balance. Di mana nanti yang akan kita gunakan adalah pitot tube, Oribase meter, venturi meter, dan flow nozzle. Kemudian beda tekanan yang terjadi berdasarkan pada persamaan Bernoulli itu akan diukur dengan menggunakan manometer berdasarkan pada prinsip-prinsip fluida statis, ya, gitu. Oke. Kemudian kalau ini adalah sekilas saja mengenai area meter, ya. Sebenarnya di sini adalah berdasarkan luas penampang aliran. Ini yang rotameter. Rotameter biasanya ada pelampungnya begitu, ya. Pelampung yang ada itu akan naik ke atas bila fluidanya biasanya dari bawah ini, ya, fluidanya, karena ini berdasarkan pada hukum Archimedes, di mana pelampungnya akan naik ke atas sesuai dengan kecepatan fluida. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ada perbedaan luas penampang aliran. Jadi kalau dilihat lebih detail, di sini ada pipa kaca, itu luas penampangnya semakin ke atas semakin besar, karena untuk memberikan pressure drop yang sama sehingga luas penampangnya akan diusahakan semakin besar, ya. Ini tipe yang turbin meter. Kalau kita lihat di sini memang ada beberapa bagian di internalnya itu, antara lain di sini ada rotornya, ya, itu ini. Ya, di sini perubahan perputaran ini akan semakin cepat dengan besarnya kecepatan aliran, di mana di situ nanti akan dikonversi menjadi signal listrik, ya,
sehingga nanti bisa diambil datanya berdasarkan sinyal listrik gitu. Ya, ini sekilas saja untuk area meter. Nah, kemudian kembali kepada variabel head meter ya. Jadi tadi yang saya sebutkan itu adalah di sini. Ini adalah persamaan mechanical energi balan kalau tidak ada energi mekanik yang ditambahkan, berarti ininya WS-nya adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah dianggap tidak ada friksi, di sigma F-nya adalah sama dengan 0, karena anggapan asumsi bahwa fluidanya adalah viskositasnya sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan mechanical energy balance ketika asumsi ini digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ada energi pada dua titik referensi atau dua posisi referensi pada titik 1 dan pada titik 2 gitu ininya. Jadi kalau kita lihat pada sistem aliran dalam pipa, barangkali nanti akan kita ambil dua titik yang berbeda. Nah, di mana dari dua titik yang berbeda itu tentunya pada jarak yang tertentu ya ininya, diciptakanlah perubahan head dengan cara merubah kecepatan, misalnya begitu. Nah, kecepatan di sini akan berubah, akan menjadi besar atau lebih besar daripada kecepatan pada titik 1 apabila luas penampang alirannya menjadi lebih kecil daripada luas penampang aliran pada titik 1. Persamaan ini akan lebih sederhana lagi kalau pada posisi horizontal, dalam arti bahwa energi potensialnya adalah sama pada titik 1 dan titik 2 karena Z1 dan Z2-nya di sini adalah pada posisi yang sama. Tetapi kalau posisinya nanti pipanya vertikal, tentunya energi potensialnya di sini tidak bisa diabaikan dan harus diperhitungkan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa kecepatan aliran fluida di dalam sistem perpipaan atau suatu saluran itu adalah membentuk atau mempunyai distribusi kecepatan. Ya, itu ini. Jadi apa yang nanti kita ukur, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata aliran dalam sistem perpipaan atau kecepatan lokal ya, ininya. Dengan asumsi bahwa profil kecepatan kira-kira seperti ini ya. Jadi simetris, dianggap bahwa nanti pada garis tengah dari pipa di sini adalah kecepatannya maksimum. Nah, tentu di sini adalah akan menunjukkan bahwa distribusi kecepatannya berbeda meskipun pada prinsipnya bentuknya parabolik ya. Yang ini adalah laminer, sedangkan yang lebih tumpul di sini adalah
profil kecepatan turbulen ya. Jadi maksimum di tengah-tengah sini dan dianggap 0 pada dinding pipa ya. Itu. Tentunya dengan asumsi di sini tidak ada kecepatan slip ya, jadi slip velocity-nya adalah sama dengan 0 gitu. Oleh karena itu nanti akan bisa menggunakan korelasi ini ya, tergantung mana yang bisa diukur, karena dari beberapa alat variabel head meter itu ada satu alat yang hanya mampu untuk mengukur kecepatan titik, sedangkan yang lainnya adalah kecepatan rata-rata. Gitu. Jadi nanti mana yang bisa diukur, kalau yang bisa diukur kecepatan titik, maka kita bisa menggunakan korelasi empiris ini, ya. Misalnya yang bisa diukur adalah kecepatan maksimumnya, nanti kita akan bisa mendapatkan kecepatan rata-ratanya dari korelasi yang ada di sini. Sebaliknya kalau kita mampu mengukur kecepatan rata-ratanya, maka kita akan bisa mendapatkan berapa kecepatan maksimum atau yang berada pada center daripada pipa itu. Ya, itu. Nah, ini bisa digunakan tergantung pada ininya ya. Reynolds number berdasarkan kecepatan maksimum atau Reynolds number berdasarkan kecepatan rata-rata. Ya. Yang pertama adalah pitot tube. Ya. Jadi dari beberapa variabel head meter, yang pertama ini adalah pitot tube. Kalau kita lihat sangat sederhana ininya, bentuknya ya, atau wujud daripada alatnya sangat sederhana. Jadi cukup hanya menggunakan pipa pitot ya, atau pitot tube, yang dalam hal ini adalah dengan dibengkokkan gitu kira-kira ya. Ini yang tipe ini yang tipe sederhana. Nah, kemudian posisi daripada ujungnya pipa ini adalah dibuat sejajar dengan arah aliran ya, supaya didapatkan kira-kira hasil pengukuran yang lebih tepat gitu. Tipe yang kedua adalah seperti ini, disebut dengan static pressure hole. Ya, bentuknya berbeda, barangkali di sini juga pembuatannya tentunya tidak mudah ya ininya. Nah, tentunya di sini dengan desain seperti ini diharapkan hasil pengukuran beda tekanan nanti akan lebih presisi, lebih akurat dibandingkan dengan cara yang ini. Tapi ini adalah secara sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian karena ada pipa pitot yang ujungnya diarahkan sejajar dengan arah aliran, maka apa yang terjadi pada, misalnya di sini adalah kita tinjau pada titik 1 dan 2 di sini. 2 adalah titik 2 dianggap tepat di ujung pipa pitot. Titik 1 yang tepat mestinya harus diposisikan
di mana aliran itu belum terganggu dengan adanya pipa pidot ini. Ya. Nah, dengan demikian maka apa yang terjadi pada titik 2 ini akan merupakan titik stagnasi ya. Jadi di sini adalah stagnation point. Oleh karena itu dianggap bahwa kecepatannya adalah menjadi mendekati 0 atau lebih kecil gitu ya dibandingkan pada titik 1 itu ini. Oleh karena itu kalau kecepatannya di sini adalah menjadi lebih kecil dibandingkan pada titik 2, maka akan ada kompensasi energi tekanannya adalah menjadi lebih besar berdasarkan persamaan Bernoulli ya. Yang kita lihat kita berlakukan pada titik 1 dan titik 2 itu. Nah, di mana perbedaan tekanan pada titik 1 dan 2 itu akan diukur dengan manometer pipa U ya. Ini manometer U, manometer ini. Itu. Ini berdasarkan pada dasar-dasar statika fluida atau fluid statik, di mana nanti perbedaan tinggi liquid manometer pada manometer ini akan dikonversi berapa sebenarnya beda tekanan pada titik 1 dan titik 2 itu. Ini kalau yang tipe static pressure juga begitu, bahwa pada titik 2 di sini adalah titik stagnasi ya ininya. Oleh karena itu di sini akan mempunyai tekanan yang lebih besar pada titik 2 karena persamaan Bernoulli sisi kiri dan sisi kanan adalah harus sama gitu. Nah, di sini pidot tube hanya mampu untuk mengukur kecepatan lokal, ya, kecepatan titik. Barangkali malah ini lebih dibutuhkan begitu kecepatan titik. Jadi pada jarak tertentu dari misalnya ini adalah dinding pipa, itu kita akan bisa mengukur distribusi kecepatan pada setiap jarak tertentu dari dinding pipa. Tetapi kalau kita membutuhkan kecepatan rata-rata, maka ujung daripada pidot di sini akan diletakkan pada center pipa, di mana nanti yang kita dapatkan adalah kecepatan maksimumnya. Oleh karena itu, kalau kita memerlukan berapa kecepatan rata-ratanya, akan menggunakan korelasi empiris tadi, ya, berapa Reynolds number-nya, nanti akan bisa dihitung atau diprediksi berapa kecepatan rata-ratanya dari korelasi empiris ini ya itu. Jadi kalau ini berdasarkan P maksimum dari pengukuran menggunakan pidot tube ya, itu nanti akan bisa dilihat di sini. Nah ini kalau berdasarkan kecepatan maksimumnya, ini adalah grafiknya, kurvanya ya. Nanti akan bisa dibaca pada ini. Jadi rasio dari kecepatan rata-rata terhadap kecepatan maksimumnya, sehingga nanti akan kita dapatkan berapa kecepatan rata-ratanya itu. Oke, itu kalau menggunakan pidot tube ya, ini. Jadi fluida yang tadi saya sampaikan mengalir pada ujung pipa pidot
pada titik 2 ya, pada tekanan pada titik ini akan bertambah ya, karena kecepatannya hampir mendekati 0, dan tadi saya sebut di situ adalah merupakan titik stagnasi. Jadi perbedaan tekanan antara titik stagnasi dan titik 1 ya, artinya belum terganggu dengan adanya pipa pitot, itu akan diukur dengan manometer. Nah, kemudian kalau untuk fluid dan kompresibel ya, maka persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2 dianggap itu sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah nanti ya tentu tidak akan sama dengan 0 pada titik 2. Asumsinya saja bahwa itu adalah sangat kecil, mendekati 0 ya, gitu. Jadi di sini adalah P1 lebih besar daripada kecepatan pada titik 2, kecepatan lokal ya. Seandainya di sini adalah titik 1 dan titik 2 itu pada posisi sejajar atau horizontal, maka nanti akan kita dapatkan berapa ya tekanan pada titik 2. Tentunya titik 2 P2 di sini akan lebih besar daripada P1 ya, karena sisi kanan dan sisi kanan akan sama dengan sisi kiri yang kira-kira konstan begitu. Ya, karena ada kemungkinan bahwa ketidakakuratan itu terjadi ya, biasanya seperti itu, karena juga alat yang digunakan sederhana tapi sudah bisa digunakan, namun diperlukanlah koefisien pitot tube misalnya itu ini. Yang jelas bahwa pada pitot tube di sini ada koefisien, di mana koefisiennya di situ adalah hampir mendekati 1 sebenarnya ya, antara 0,9 sampai 1. Kemudian beda tekanan pada titik 1 dan titik 2 itu berdasarkan, kalau dihubungkan dengan manometer nanti akan kita dapatkan pembacaan manometer, di mana dengan pembacaan manometer yang kita dapatkan ya, nanti akan bisa kita gunakan untuk menentukan berapa delta P atau beda tekanan atau pressure difference pada titik 2 dan titik 1 itu. Ya, tadi sudah saya katakan, pitot tube dapat mengukur kecepatan titik. Kalau diperlukan kecepatan rata-rata, maka diposisikan atau diorientasikan pada itu center line atau garis tengah daripada pipa, supaya nanti mendapatkan kecepatan rata-rata yang lebih akurat ya, berdasarkan pada korelasi empiris tadi gitu. Ya, baik, kemudian yang berikutnya adalah venturimeter ya. Ini adalah tipikal dari venturimeter ininya ya. Itu kalau kita lihat di mana sih venturinya itu adalah pada bagian ini. Jadi ini nanti ada venturi yang sudah dibuat atau tinggal menggunakan begitu dari satu manufacturer misalnya ya. Kemudian nanti disiapkan
pada pipa, sistem perpipaan itu. Jadi cara instalasinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti akan diciptakanlah titik di mana kecepatan alirannya dimanipulasi menjadi lebih besar ya itu. Jadi seolah-olah di sini ada lehernya gitu ya ini ya. Ya tentunya ini ada tujuannya didesain seperti ini, mungkin tujuannya adalah untuk mengurangi kehilangan tekanan jadi pressure loss-nya, atau nanti adalah friksi, akan menambah friksi ya. Kalau bentuknya barangkali tidak seperti ini akan menjadi lebih besar. Kalau bentuknya dibuat gradual bertahap begitu ya, ini mengecil bertahap, kemudian juga akan bertambah besar penampakannya secara bertahap pada hilirnya atau pada downstream-nya. Pada hulunya di mula-mulanya adalah luas penampang alirannya sama dengan luas penampang pipa, secara gradual, secara bertahap diturunkan luas penampangnya. Setelah melewati leher di sini akan diperbesar lagi. Untuk itu nanti akan bisa diukur berapa perubahan tekanan karena perubahan kecepatan aliran karena luas penampangnya diperkecil itu. Yang mana secara skematik bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini adalah kurang lebih di sini terjadi penyempitan secara bertahap. Ini sudutnya kurang lebih antara ini 25 sampai 30, mungkin cara yang spesifik barangkali seperti itu ya. Kemudian secara bertahap ini luas penampang alirannya akan dikembalikan. Jadi kalau sini agak mendadak, tapi akan dikembalikan secara bertahap di mana sudutnya di sini adalah kurang lebih 7 derajat. Gitu. Nah, nanti perubahan tekanan pada titik 1 dan titik 2 itu, ini kebetulan kita bisa pasang tempat untuk mengukur tekanan ya, atau disebut dengan pressure tap pada titik 2 dan titik 1, di mana titik 2 di sini dianggap tekanannya nanti adalah sebanding atau berhubungan dengan perubahan kecepatan, perubahan luas penampang aliran itu. Ya, jadi kalau kecepatan aliran pada titik 2 ini lebih besar, maka tekanannya akan turun ya itu. Nah, di mana perbedaan tekanan pada titik 1 dan titik 2 dengan cara yang sama akan diukur dengan menggunakan manometer pipa U seperti ini. Ini adalah skematiknya. Ini fitur daripada benturimeter itu aplikasinya mudah ya, dengan disisipkan langsung ke pipeline. Mudahnya karena venturinya sudah tersedia ya ininya, tergantung berapa diameternya, nanti tinggal menyesuaikan dengan diameter pipa, biasanya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari geometrinya tadi, tentunya akan memerlukan ruang yang relatif besar karena mempunyai panjang tertentu supaya geometri desain spesifiknya adalah seperti pada gambar tadi. Jadi menyempit secara bertahap, kemudian akan kembali penampangnya besar juga secara bertahap.
Nah, karena ini dibuat oleh suatu manufacturer, nah tentunya ada biayanya ya. Harganya barangkali relatif lebih mahal dibandingkan dengan pitol chip tadi. Namun dengan menggunakan pencuri itu diharapkan frictional loss-nya akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan misalnya nanti adalah menggunakan pencuri meter ya. Maaf, menggunakan polypaste meter itu. Ya, jadi perbedaan tekanan nanti diukur dengan manometer yang diletakkan pada titik 1 dan titik 2 itu. Oleh karena itu dengan cara ini yang akan kita dapatkan adalah kecepatan rata-rata P1 ya ininya. Yaitu ini adalah pada titik 1 di mana di situ adalah diameternya sama dengan D1 dan P2 itu adalah kecepatan rata-rata pada titik 2 atau poin 2 di sini adalah pencuri lahirnya pencuri tadi ya dengan diameternya adalah D2 ini. Penjelasan lebih lanjutnya adalah karena luas penambang aliran terjadi kontraksi dari D1 ke D2 dan ekspansi dari D2 dan D1 maka akan terjadi frictional loss ya. Karena dibuat secara bertahap, gradual gitu, diharapkan frictional loss-nya adalah relatif lebih kecil atau dengan kata lain adalah pressure loss-nya akan di recovery ya, dengan membuat secara gradual itu. Ini untuk pencuri yang diorientasikan horizontal, ya, di mana energi potensialnya adalah dianggap sama, maka persamaan Bernoulli-nya akan menjadi hanya kontribusi oleh energi kinetik dan energi tekanan pada titik 1 dan titik 2. Kemudian dalam hal ini kita akan menggunakan persamaan kontinuitas, continuity equation yang kita tahu dari makroskopik mass balance. Kita dapatkan bahwa aliran massa yang melewati titik 1 akan sama dengan titik 2 ya ininya. Ini kalau untuk fluid dan compressible. Nah, kemudian kalau persamaan kontinuitas ini dikombinasikan dengan persamaan Bernoulli, maka akan kita dapatkan berapa kecepatan rata-rata pada titik 2 ya, itu ini. Itu akan bisa kita lihat di sini ya. Yang jelas di sini nanti akan tergantung pada beta tekanan dari titik 1 dan titik 2, di mana beta tekanan di sini diakibatkan oleh berapa diameter pada titik 2 itu. Ya. Artinya diameter leher daripada pencuri itu akan mempengaruhi berapa tekanan pada titik itu. Ini. Nah, kemudian untuk ini ya, supaya akurasinya lebih tepat, kita akan menggunakan perlu adanya suatu faktor koreksi terhadap frictional losses-nya itu. Ya.
Nah, di sini ada faktor koreksi atau koefisien untuk Venturi ya ininya. Nah, di mana ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi untuk NRE yang bilangan Reynolds number-nya lebih besar daripada 10/4 alirannya turbulen, maka koefisien Venturinya sekitar 0,98, dan di sini adalah berlaku untuk diameter pipanya kurang dari 0,2 meter. Ini tentunya juga empiris ya dari eksperimen terdahulu. Nah, kemudian akan mendekati 1 gitu, ini sebetulnya juga hampir mendekati 1 ya. Di sini CP-nya koefisien Venturinya akan 0,99 mendekati 1, yaitu apabila diameter pipanya adalah lebih besar dari 0,2 meter, untuk NRE-nya adalah 10/4 itu. Oke. Sehingga nanti kita akan dapatkan kecepatan rata-rata pada pipa itu, yaitu berdasarkan pada kecepatan yang terukur pada lehernya tadi ya, P2. Itu. Kemudian untuk fluida yang kompresibel maka akan ada koreksi juga ya. Kenapa demikian? Karena akan terjadi ekspansi diabatis ketika terjadi perubahan tekanan dari titik 1 dan titik 2 itu. Jadi nanti ada faktor ekspansinya ya, yaitu M di sini, di mana di sini adalah Y faktornya adalah ya dalam kesamaan ini, di mana Y faktornya adalah faktor ekspansi ininya. Jadi nanti ada korelasi empiris ya, mungkin nanti pada bagian belakang berikutnya akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah kurang lebih berapa frictional losses apabila kita memasang Venturimeter pada sistem perpipaan. Itu ternyata hanya kurang lebih akan terrecovery ya. Jadi hanya sekitar 10% saja ininya yang mengkontribusi frictional losses, karena tekanannya atau pressure drop-nya adalah direcovery kembali pada aliran di bagian downstream-nya atau di hidirnya itu. Ini tadi yang terkait dengan ekspansi faktor karena compressible fluid ya. Ini kebetulan nanti juga korelasi ini digunakan juga untuk Ori-based meter. Gitu. Nah di sini kalau kita lihat bahwa besarnya faktor ekspansi di sini adalah ya pada tekanan, rasio tekanan yang sama itu akan tergantung pada rasio diameter Venturi terhadap diameter pipa. Ya. Di dua di sini adalah diameter leher daripada Venturi tadi. Jadi kalau ini semakin besar ya ininya, kalau ke sini berarti diameter Venturinya lehernya akan semakin besar ya. Itu akan memberikan faktor ekspansi Y yang lebih kecil ya. Hal yang sama barangkali nanti bisa dilihat pada Ori-based ya. Ada kecenderungan yang sama di mana untuk rasio diameter
Oribase terhadap diameter pipa semakin besar, maka faktor ekspansinya akan semakin kecil untuk rasio tekanan yang sama. Ya, ini saya kira bentuk sederhana daripada Venturi tadi ya. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti bentuk nozzle itu. Ini pun penggunaannya juga sama dengan Venturi tadi ya, ininya disisipkan saja gitu. Ininya. Di sini pun nanti juga kita bisa memilih diameter nozzle ya. Jadi ujung nozzle-nya nanti yang kita lihat di sini itu akan bisa kita pilih kira-kira mana yang memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti. Ini juga sama, di mana perbedaan tekanannya memang itu yang akan diciptakan ya, supaya terjadi perbedaan tekanan pada dua titik referensi yang kita tinjau. Ini skematik dari flow nozzle seperti ini. Ini kira-kira gambarnya adalah ya ini nozzle yang nanti disisipkan di sini. Ini ya disisipkan di sini dari dalam sistem perpipaan itu. Nah, kemudian di sini pengukuran tekanannya ya itu jadi dipasang pressure tab ini titik-titik di sini. Nah, di sini nanti akan bisa diukur dengan menggunakan manometer pipa U atau dengan pressure gauge tertentu ya. Itu ya. Barangkali kalau sekarang bisa saja menggunakan pressure gauge untuk mengukur beda tekanan pada titik di upstream-nya di sini dan titik itu suatu titik di downstream. Jadi ini kurang lebih gambarnya ya. Jadi ini nanti ini ya disisipkan di sini kira-kira gitu. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari flow nozzle mungkin untuk tujuan supaya lebih teliti begitu ya. Nah, di mana di sini adalah pressure tab-nya itu akan diukur pada bagian ini supaya lebih teliti kira-kira gitu. Tentunya di sini akan diberi lubang, di mana lubang ini nanti akan dihubungkan dengan pressure tab untuk mengetahui berapa tekanan pada ini, pada titik ini ya, dengan adanya kontraksi luas penampang aliran itu. Kemudian ada tipe yang mungkin ini harapannya lebih teliti lagi. Jadi nozzle-nya kurang lebih seperti ini ya. Namun juga ini pressure tab-nya akan diukur pada titik yang betul-betul di sini adalah mendekati aliran ketika sesaat sebelum terjadi kontraksi gitu ya. Dan di sini adalah pressure tab untuk luas penampang aliran yang sudah terjadi kontraksi. Ya, ini kira-kira modifikasi dari Venturi kira-kira kurang lebih seperti inilah ya. Oke, baik, kemudian yang ya di sini juga ada koefisien flow nozzle ya. Ini saya ambil dari satu buku ini kurang lebih. Ini adalah hubungan antara kecepatan aliran dan dimensi daripada flow nozzle itu. Nah, dimensi di sini adalah ditunjukkan oleh rasio
diameter nozzle terhadap diameter pipa. Ya, baik, yang berikutnya adalah ori base meter. Ya, nah, ini dulu yang pada waktu kuliah, pada waktu materi fluid statik sudah saya tunjukkan, karena di buku proses perpindahan juga ada satu gambar yang menunjukkan penggunaan daripada pengukuran tekanan untuk pengukuran kecepatan aliran apabila menggunakan ori base meter. Jadi ini bentuknya adalah sebenarnya plat tipis begitu ya, di mana pada bagian tengahnya di sini adalah dilubangi itu. Ya. Nah, desain yang baik di sini adalah ujungnya tajam gitu ya di sini. Jadi di sini adalah dalam desainnya adalah geometrinya adalah sub edge orifice plate ya. Jadi ujung daripada ini lubang di sini adalah dibuat tajam gitu ini. Jadi kalau dari samping begini, kalau dari atas kurang lebih seperti ini. Nah, ini lebih sederhana dan lebih dalam arti menggunakannya dan membuatnya lebih sederhana ya, itu ini. Jadi kalau punya plat ya dengan diameternya sama dengan diameter dibuat ya dibuat diameternya sama dengan diameter pipa, kemudian tengahnya dilubangi, kalau bisa di sini ujungnya dibuat ini tajam runcing begitu, itu tinggal disisipkan saja pada sistem perpipaan ini. Ya. Tujuannya kan sebetulnya supaya terjadi kontraksi luas penampang aliran saja. Ya. Ini bentuknya geometrinya sederhana, dan apa yang terjadi dengan adanya ori base yang disisipkan di sini adalah merubah luas penampang aliran dan menciptakan aliran fluida yang berbeda atau yang lain ya. Dimana kalau kita lihat di sini adalah akan terjadi daerah di mana tekanannya itu lebih rendah daripada tekanan fluida ya ini ya. Oleh karena itu di sini kalau kita lihat terjadilah aliran balik gitu ya, karena tekanannya rendah maka sebagian dari fluida itu akan mengalir berlawanan dengan arah aliran di sini. Ya, daerah inilah yang disebut dengan, biasanya disebut dengan vena contracta itu. Ini. Nah, masalahnya di sini adalah di mana kita akan mengukur tekanannya supaya hasil pengukurannya lebih akurat atau mempunyai akurasi yang lebih tinggi. Kalau titik satu di sini adalah tidak masalah karena akan diorientasikan pada titik di mana aliran di sini adalah belum mengalami gangguan karena terjadinya kontraksi luas penampang. Oleh karena itu di sini dipilih pada downstream-nya ya, yaitu yang akan memberikan tekanan yang
paling rendah barangkali begitu, yaitu diposisikan pada daerah terjadinya vena kontrakta. Seharusnya kalau bisa mestinya diorientasikan di sini. Tapi tidak mungkin karena di sini ada oribase yang disisipkan pada pipa. Ini barangkali ada pengalaman begitu ya ininya, di mana posisi pressure tab 2 di sini adalah kurang lebih sama dengan setengah diameter pipa katanya begitu ya. Ininya. Tapi bisa dicoba-coba barangkali tergantung dari diameter oribase-nya ya. Nah, kemudian posisi dari pressure tab 1 itu adalah diperkirakan ya pada jarak 1 diameter pipa dari oribase ini gitu. Kalau tab 2 yang di downstream itu setengah diameter pipa ya, sedangkan yang di poin 1 maka posisi pressure tab-nya adalah kurang lebih 1 diameter atau setara dengan diameter pipa. Nah, nanti di sini juga demikian, pressure tab di sini akan dihubungkan dengan manometer pipa U ya, itu ini. Jadi akan dihubungkan dengan manometer pipa U. Ya, yang jelas di sini karena kecepatan alirannya menjadi lebih besar dibandingkan pada upstream-nya di hulunya di sini, maka akan dikompensasi dengan pressure drop ya, penurunan tekanan pada titik 2 di sini. Ya, beda tekanan nanti akan diukur berdasarkan pada pembacaan manometer itu. Ya, ini kurang lebih, tapi mungkin ada informasi lainnya ya, ini kurang lebih begitu, tapi biasanya memang kita akan coba untuk diorientasikan supaya memberikan pembacaan yang lebih akurat itu. Ya, jadi tadi saya sebutkan memang gampang buatnya, gampang instalasinya, tetapi memberikan friction loss yang besar. Jadi permanen friction loss-nya besar karena pressure drop yang terjadi sedikit yang bisa direcovery atau sulit untuk direcovery, tetap akan memberikan permanen friction loss yang lebih besar ya. Ya, ini tadi posisi daripada pressure tab pada poin 1 atau pada poin 2 ya, ini kurang lebihnya ya, barangkali begitu. Yang mana sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan beda tekanan yang besar itu. Dan kemudian di sini juga akan kira-kira itu adalah terletak pada daerah di mana terjadi vena kontrakta itu. Nah, kemudian terkait dengan permanen friction loss daripada oribase itu ya, ininya. Sekilas bisa kita lihat di sini sebenarnya semakin besar diameter oribase, permanen energi loss-nya akan semakin kecil ya. Itu ini ya. Jadi semakin kecil diameter oribase akan memberikan kehilangan yang lebih besar ya, itu. Ininya.
Ini yang perlu diperhatikan, tentunya akan memberikan dampak terhadap pressure drop secara keseluruhan, karena di sini nanti akan memberikan kontribusi terhadap friksi. Ya, jadi kalau diameter orifice-nya katakanlah di sini adalah 0,5 gitu ininya ya, itu kira-kira yang terrecovery masih cukup besar gitu ininya ya. Tetapi kalau diameter banyak ya, diameter orifice semakin kecil, maka permanen loss-nya adalah semakin mendekati atau semuanya akan hilang. Ini seolah-olah kalau diameter daripada orifice-nya itu sangat kecil, mendekati 0 gitu. Itu gambarannya yang nanti barangkali kalau ada sistem perpipaan yang menggunakan orifice untuk mengukur kecepatan aliran, itu perlu dipertimbangkan berapa kontribusinya terhadap pressure drop karena permanen energi loss-nya adalah besar ya, kira-kira itu. Ya, di sini sama dengan Venturi, nanti yang kita dapatkan adalah kecepatan rata-rata dan juga ada koefisien orifice ya untuk mengoreksi hasil pengukuran, kira-kira begitu ininya. Ini berdasarkan pada eksperimen, besarnya koefisien orifice ada yang mengatakan 0,61 dan di situ dianggap konstan apabila Reynolds number-nya 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 4 dan diameter rasio antara diameter orifice dan diameter pipanya adalah kurang dari 0,5. Ya. Kita juga bisa menggunakan korelasi empiris yang ada di sini. Ini hanya untuk orifice dan rotameter ya. Katakanlah kita akan menggunakan yang orifice saja, ya ini bisa kita lihat bagaimana hubungan antara kecepatan aliran dan rasio diameter lubang orifice atau diameter orifice ya ini. Jadi ini adalah merupakan rasio daripada diameter orifice dan diameter pipa. Ini biasanya kalau pipa akan diambil inside diameter, ya, diameter dalamnya. Ini bisa dilihat ininya ya. Ini bagaimana pengaruh kecepatan aliran yang dinyatakan dalam ini bisa dilihat untuk orifice ini ya. Dan di sini adalah yang untuk rotameter saya kira, yang berhubungan dengan orifice saja yang kita lihat. Ya, hal yang sama akan kita gunakan ekspansi faktor Y, di mana di sini nanti masanya akan tergantung ya, karena di sini incompressible, maka yang akan kita ukur adalah massa daripada aliran fluida itu, yaitu dengan menggunakan faktor ekspansi Y sama dengan yang digunakan untuk Venturi di sini ya. Di sini adalah untuk orifice berapa besarnya faktor ekspansi Y dan hubungannya dengan rasio diameter orifice dan diameter pipa itu.
Ya, baik itu pengukuran aliran fluida yang dikembangkan dengan menggunakan persamaan Bernoulli dan dasar-dasar dari statika fluida, ya, fluid statik, yang mana digunakan untuk mengukur tekanan yang terjadi, ya, berdasarkan pada persamaan Bernoulli, ya, itu. Mungkin nanti pada kuliah UTK 1 akan ada tambahan sedikit barangkali, ya, yang di luar yang variabel head meter itu. Ini. Ya, baik, untuk contoh soal banyak sekali kalau di sini, ya. Kalau di buku Jean Koplis, ini sebetulnya sudah masuk ke chapter 3 kalau tidak salah, ya, bukunya. Ya, chapter berapa? 3, ya? Ada 3 dua, atau Prof, 2? contoh soalnya. Ya, di mana, Pak? Contohnya ada 2 di bab 3. Ya, di chapter 3 kan, ya. Nah, di Iya. bab 3, ya. Sudah ada di bab 3 ini, ya. Ya, baik, saya kira itu Pak Gustianto dari saya. Untuk materi berikutnya, saya akan beralih ke pendekatan mikroskopik untuk mass, energi, dan momentum balan, ya. Jadi untuk makroskopik, ini tadi yang saya sampaikan adalah barangkali terkait dengan bagaimana menggunakan persamaan-persamaan atau, ya, katakanlah korelasi, ya, persamaan yang kita turunkan dari pendekatan makroskopik dan dasar-dasar dari statika fluida itu. Baik, selanjutnya Pak Kus, ini belum saya ini, ya. Mohon disetting sebagai host, Prof. Iya, lupa tadi Pak Kus, ya. Ya, baik, sebentar Pak Gus. Itu di partisipan, oke.